Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah, di siang ini kita bisa kembali bertemu melanjutkan kajian kita yang mana insyaallah pada hari ini pembahasan kita adalah fikih, ya, ilmu fikih. Akan tapi sebenarnya ini jadwal Ustaz Fauzan. Karena beliau berhubung ada tamu ya dari Malaysia jadi nggak bisa mengisi, maka saya gantikan. Nah, kemungkinan ya beberapa hari, bukan hari ini aja, mungkin besok juga. Jadi saya langsung bahas aja fikih deh sekalian ya. Kalau biasanya cuma sehari itu pengajian umum, cuma ini karena mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ya mendingan fikih aja sekalian gitu ya. Nah, pembahasan kita di siang ini adalah faslun fi mujibil ghusli. Fasal yang membahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nah, dalam Islam itu mandi dibahas hukumnya ya. Karena kan sudah sebagian sudah kita bahas hukum mandi. Ada mandi wajib, artinya kalau Anda tidak mandi maka Anda dosa karena ibadah tidak sah. Seperti sholat misalnya, baca Quran, nyentuh mushaf, belum mandi junub, berarti dosa. Maka mandi hukumnya wajib ya. Terkadang mandi hukumnya sunnah. Kapan mandi sunnah? Ya, apabila ingin Jumatan, ingin Idul Fitri, Idul Adha, ya gerhana, itu disunahkan mandi. Ya, mandi tiap malam di malam Ramadan. Dikerjain nggak waktu Ramadan tuh? Tiap malam tuh sunnah mandi, khususnya sebelum taraweh. Ya, untuk membuat badan kita lebih semangat ya untuk ibadah gitu. Jadi kalau ada istilah mandi malam bikin rematik itu enggak ya. Nabi aja Ramadan mandi gitu. Ini khusus Ramadan ya, Ramadan. Kemudian ada juga mandi yang hukumnya makruh. Kapan mandi makruh? Mandi makruh ini apabila mandi ya dengan cara berendam dalam kondisi sedang puasa. Nah, makruh nih, berendam kayak bisa berenang gitu ya, bukan diguyur, bukan dinyelam ke air ya, itu mandi berendam namanya inrimas. Ini makruh apabila dalam kondisi puasa. Kenapa makruh? Karena seandainya Anda mandi dengan cara berendam atau inrimas, seandainya ada air yang masuk melalui lubang-lubang yang 7 itu, maka puasanya batal gitu. Makanya dimakruhkan. Makanya kalau lagi puasa, mau baik puasa wajib atau puasa sunnah, sebaiknya kalau mau mandi, dan bukan mandi junub nih, ini mandi biasa nih maksudnya ya. Kalau seandainya mandi mendingan guyur aja ya, atau pakai shower seperti itu ya, jangan berendam, bukan makruh, khawatir nanti ada air masuk. Contoh misalnya kita lagi di kolam renang misalnya, kan itu kalau seandainya di kolam renang kadang ada orang kencing di situ di kolam renangnya, kadang ada orang buang angin. Kalau buang air sih kayaknya nggak ada ya, buang angin. Nah itu kalau ketika lagi buang angin ya kan otomatis lubang anus kebuka, berat kan, otomatis tuh. Nah begitu kebuka otomatis kan dia nutup lagi ya. Nah itu ketika masuk ada air yang masuk, itu bisa bikin batal. Oleh karena itu kalau lagi puasa jangan mandi dengan cara berendam gitu ya. Nih ini makruh. Kemudian ada mandi hukumnya mubah, boleh, yaitu mandi biasa tiap hari. Mau mandi boleh, nggak mandi boleh, cuma bau badannya kalau mandi ya. Kenapa? Lagi berendam lagi puasa. Nah, kalau seandainya lagi ini mandinya mandi biasa, kemudian dia lupa ya mandi, tetap hukumnya batal. Makanya kalau lagi puasa usahakan jangan berendam ya, guyur aja. Ini kalau yakin airnya ada yang masuk, kalau nggak masuk nggak masalah, karena hukumnya makruh, bukan haram, hukumnya makruh. Khawatir nanti ada yang masuk, karena kalau seandainya pun masuk, walaupun nggak sengaja, dia hukumnya batal. Karena Anda kurang teliti, ya kurang hati-hati dalam hal mandi dan ketika puasa, gitu ya. Nah ini hukumnya makruh. Adapun mubah, mandi yang tiap hari itu pagi, sore itu mandi ya. Mandi kembang tengah malam itu mubah juga ya. Mandi malam habis perang mubah ya. Itu junub, kalau junub wajib ya. Kemudian ada hukumnya mandi haram. Ya, mandi haram ini kapan? Apabila ada haram, haram yang sah, ada haram yang tidak sah. Contohnya gimana? Haram tidak sah mandi junubnya perempuan yang masih haid.
Ada perempuan lagi haid, saya niat mandi wajib, padahal haidnya belum berhenti, tetap niat mandi wajib, maka hukumnya haram dan tidak sah. Kenapa? Karena orang boleh mandi wajib itu kalau hadasnya sudah berhenti. Ya, perempuan sudah selesai haid baru mandi wajib, baru sah. Nah ini ente enggak, ente masih haid, ente niat mandi wajib, itu namanya tala'ub bil ibadah, main-mainin ibadah, hukumnya haram. Ya, jadi gimana? Dengan perempuan pada kerja ya, kan dia ada siklus haid kan ya. Nah, nggak tahu nih kita pas dia udah mau habis, udah sebelum asar atau sesudah asar, sementara kan masih kerja gitu. Dia juga kan mau mandi, kerja atau apa ya. Gimana? Nah, jadi gini ya, memang dilema ya. Zaman dulu kan cewek nggak kerja, kan zaman sekarang aja nih ya, pada mau punya duit masing-masing ya. Tetap dengan kerja tidak menghalangi kewajiban dia sebagai seorang muslimah. Artinya apa? Ketika dia misalnya asar atau zuhur berhenti haidnya, yakin udah berhenti, berarti kan dia wajib sholat zuhur, maka otomatis dia perlu cari tempat kamar mandi untuk mandi. Iya, itu repotnya ya. Dia biasa perempuan tahu hitung-hitungannya kira-kira berapa hari dia biasa haid kan, yang normalnya berapa. Nah, itu ketika sudah ingin habis ya siap-siap deh, bawa anak kecil misalnya ya untuk mandi supaya nanti ketika datang kewajiban sholat dia wajib sholat. Kalau seandainya dia tunda-tunda, ntar aja lagi kerja, berarti dia sengaja meninggalkan sholat. Hukum tarik ke sholat haram dan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Nah ini ya, nanti kita bahas di bab haid bagaimana tuh ya. Ini nggak boleh. Jadi bagi seorang perempuan itu ya, Anda memang mau kerja ya otomatis jangan sampai kerja Anda ini melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dengan alasan kerja kita melanggar hukum Allah atau meninggalkan kewajiban kita. Ini nggak boleh. Kayak lagi Ramadan misalnya, ya, dia dagang, ya, dagang makanan, ya, atau dia nggak puasa, ya, padahal harusnya dia wajib puasa, nggak sakit, nggak musafir, badannya sehat. Kenapa dia nggak tetap Ramadan, di bulan Ramadan tetap dagang? Ya namanya cari duit, Ustaz, ya. Kan nggak boleh, haram menjual makanan di bulan Ramadan di siang hari, haram. Ya, bahkan kata para ulama walaupun jualnya sama orang kafir haram. Karena ini bulan untuk dimuliakan, dijaga. Dan sekarang ente membantu orang untuk maksiat. Man a'ana ala maksiatin fahuwa 'asin. Orang yang membantu orang lain bermaksiat berarti dia juga maksiat. Sama seperti kita punya teman pengen mabok, ya. Ente mabok, mana sih enggak Ustaz? Tapi kata itu ente ngasih duit tiap minggu buat orang-orang yang nongkrong. Ikan saya ngasih duit doang, saya kagak mabok. Sama. Itu dapat hukum yang hukum seperti itu. Ente nggak zina, cuma nyiapin orang untuk berzina. Mau zina situ tuh, cewek-ceweknya ya. Gua nggak apa? Emang ada saya tahu di situ. Cuma gua nggak gitu kan ya, lo aja pada tuh. Ente namanya ente nolongin orang, membantu untuk berzina, kena ikut dosanya juga. Nah, jangan sampai gara-gara kewajiban kita mencari harta, mencari dunia, kerja, ya, kita meninggalkan melanggar hukum Allah. Ya, cuma gara-gara pengen pulang. Ntar kalau saya nggak jaga, pas saya bisa pulang kampung. Gara-gara pulang kampung ente melanggar hukum Allah. Ya, buat apa ente pulang kampung tapi Allah marah sama ente? Nah ini ya, sama seperti perempuan yang kerja, bagaimana persiapan ketika kira-kira sudah akan selesai, maka usahakan berhenti ya. Setelah darahnya berhenti diwajibkan mandi. Kalau waktu sholat masih ada, maka diwajibkan dia mandi untuk mengerjakan sholat gitu. Nanti ada tuh, kalau seandainya misalnya ini zuhur masih masih haid sampai asar, ya, di akhir asar kira-kira setengah jam berhenti darahnya, atau kira-kira 1/4 jam berhenti darahnya misalnya nih, ya, berarti kan dia masih ada waktu untuk mengerjakan asar, ya. Ini kalau perempuan yang ngaji itu kalau tahu, ya, kebanyakan orang awam nggak tahu nih, dipikir yang wajib diqadha cuma asar doang. Zuhur enggak, padahal dia wajib mandi dan dia wajib sholat asar plus zuhur. Kenapa? Karena asar dan zuhur itu adalah waktu yang sholat yang bisa dijamak, bisa digabungkan. Nah, itu dibahas tuh namanya turul mani atau zawadul mani, nanti dibahas dalam bab haid. Ini perempuan mereka ngerti, dipikir yang wajib diqadha asar aja udah, zuhur enggak wajib qadha. Nah, ini pembahasan kita tuh nanti ya di bab haid nanti. Gitu. Jadi hati-hati kalau kita punya istri, ingetin tuh yang kerja, nah siap-siap kalau misalnya kira-kira berhenti wajib sholat, jangan tinggalin sholat, gitu ya. Nih jelas kira-kira. Ya, jadi haram dan tidak sah mandinya perempuan yang masih haid dengan niat mandi wajib, nggak sah, haram dan tidak sah. Ada lagi haram tapi sah. Seperti apa haram tapi sah? Misalnya orang mandi
airnya hasil nyolong. Ya, haram. Wah, saya pengen mandi junub nih, atau pengen mandi sunnah hari Jumat. Gimana kagak ada air? Nyolongnya air orang. Ya, atau gosok, ya. Kita saya balikin dah kalau ada air lagi, ya. Ini gimana? Haram. Pekerjaan mengambil air ini tanpa izin yang punya haram. Dia pakai buat mandi, sah nggak mandinya? Sah. Tapi perbuatan itu dosa. Itu, ya. Jelas kira-kira nih. Sama seperti orang sholat, ya, pakai sarungnya nyolong. Sah, sholatnya sah. Tapi pekerjaan nyolong itu haram. Apakah diterima nanti pahalanya? Ya, kalau masalah pahala itu urusan Allah. Tapi ada hadis yang jelas, orang yang 1/10 saja pakaiannya ada berasal dari benda yang haram, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kalau semuanya hasil nyolong semua, hasil korupsi? Walaupun sholat dipakai nih baju celana hasil korupsi, itu pahalanya di sisi Allah nggak ada. Walaupun dari segi hukum syariat sah sholatnya, tapi di sisi Allah tidak bernilai apa-apa. Hati-hati nih, ya. Mandi dengan air yang nyolong, mandi ya, baik mandi wajib atau mandi sunnah, haram, tapi tetap hukumnya sah. Jelas kira-kira? Ditambah lagi sebenarnya mengatakan ya, mandi pakai kemarin bab wudu ya, menggunakan air zam-zam ini khilaful aula. Ya, air zam-zam kan buat minum, ya, jangan dipakai buat wudu, ya, jangan. Walaupun ya boleh-boleh saja, cuma sebaiknya nggak usah. Ya, cuma kalau untuk menguir badan aja, tabarukan ya boleh, nggak masalah. Karena air zam-zam ini, masya Allah, ya, kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung niat minumnya apa. Dulu ada Kiai Taifur, Kiai Jawa Tengah, ya, Purwodadi itu, ketika datang ke Hadramaut, ke Mekah, ya, itu nggak punya bekal apa-apa, cuma punya ongkos tuh. Sampai sana pengen masuk satu pesantren belum bisa diterima, akhirnya dia tinggal di Masjidil Haram. Yang dulu masih bebas, nggak kayak sekarang, disuruh syirik. Ya, itu nggak punya duit buat beli makanan, cuma minum air zam-zam doang tiap hari selama sekian bulan. Dia cuma niat, ya Allah, Nabi engkau bersabda air zam-zam tergantung niat minumnya. Artinya, saya niat minum air zam-zam ini supaya badan saya, perut saya kenyang, saya nggak lapar, biar sehat, biar bisa buat ibadah. Minum tiap hari tuh, nggak lapar sama sekali. Ya, ini air zam-zam ini beda sama air kita. Walaupun sekarang udah macam-macam air kalem, air oksi, air macam-macam, ya, O2, macam-macam, kalah sama zam-zam. Ya, keberkahannya beda. Nah, ya, ini. Jadi itulah hukum-hukum mandi. Nah, sekarang apa sih arti mandi? Nah, ya, mandi itu adalah dalam segi bahasa Arab sailanul ma'ala syai' mutlaqan, ya. Yang dikatakan arti ghusl dalam bahasa Arab, ya, adalah mengalirkan air ke segala sesuatu, namanya ghusl. Cuma kalau bahasa Indonesia arti mandi di sini dalam segi syariat adalah sailanuhu ala jami'il badan bi niyatin makhsusah. Yang dikatakan mandi yang ibadah adalah mengalirkan air, meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat khusus. Tuh, ya. Itu namanya mandi. Berarti artinya walaupun Anda sudah mandi basah kuyup, tapi nggak pakai niat, belum dianggap mandi dari segi syariat. Ya, contoh ente mau mandi junub, nggak pakai niat, udah guyur aja udah, pakai sampo, pakai sabun segala macam dah, rapi bersih dah, rata. Niat nggak? Nggak, belum dianggap mandi. Harus ulangin lagi, gitu. Ya, karena yang namanya mandi dalam segi syariat, ya, baik yang wajib ataupun sunnah, harus rata, tapi ditambah dengan niat. Atau kebalikan, niat. Udah niat Ustaz, udah rata nggak? Baru setengah badan, habis dikit banget sih. Ntar bagian atas ntar aja dah. Nggak sah juga, belum sah. Ya, berarti nanti pasti utang setengah. Ya, harus ntar tambahin. Kan ada begitu ada. Ya, mau mandi malam-malam, malu sama mertua. Ya, tidak. Jangan basahin kepala. Ntar subuh baru basahin kepala, biar ketahuan. Ya, malam pikirnya cuma mau kencing doang. Padahal udah mandi setengah sini. Pala ntar belakangan subuh, biar gak ketahuan. Ada yang begitu, ya sah nggak? Sah, tapi itu wajib basahin pala ente ntar, ya. Jadi nyambung, to be continue mandinya itu. Ya boleh aja. Yang penting harus rata seluruh badan, nggak boleh tersisa sedikit pun. Ini arti mandi dari hukum syariat, ya. Nah sekarang, karena tadi sudah kita tahu ada mandi wajib, ada mandi yang sunnah, gitu kan ya. Sekarang apa saja perkara yang mewajibkan orang mandi? Nah, ya. Apa aja nih yang bikin kita wajib mandi? Walladzi yujibul husla sittatu asya. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 katanya. Minha tashtariku fiha rijal wan nisa. Salah satu minha, 3 diantaranya ini ada pada laki-laki dan perempuan. Jadi laki ada penyebab ini, perempuan pun juga ada penyebab ini.
Ya. Apa yang pertama? Wahiya iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat kelamin. Ya. Bertemunya dua alat kelamin. Ini menyebabkan wajib mandi. Wa yu'abbar an hadhihi iltiqa bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hashafatu dzakar minhu, ya, aw qadraha min maqtu'iha fi farjin wa yasirul adami al-mulij fihi junuban bi ilaji ma dzukir. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah bertemunya dua alat kelamin bil al-iltiqa bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba hashafatu dzakar minhu. Apabila apabila ada orang hidup nih memasukkan hasyafatu zakar, kepala kemaluannya, helmnya. Nah, kita semua kan punya kemaluan nih, laki-laki tahu dah, ada bagian pala, ada bagian batang, ya. Yang dimaksud bagian kepala di sini adalah mahallu qat'il kulfah, yaitu tempat yang kulitnya disunat. Kan benar-benar sunat ya. Nah, bagian yang di bawah kulit yang disunat itu namanya hasyafah. Ya, helmnya, palanya. Nah, itu apabila Anda memasukkan helm Anda, bahasa helm ya, kemaluan Anda atau helm Anda kemana? Fi farjin, ke dalam lubang kemaluan. Nah, fi farjin, ke dalam lubang kemaluan. Ini kalimat lubang kemaluan di sini baik kubulin au duburin, baik ke lubang depan atau lubang belakang, dan itu haram ya. Jadi kita nggak boleh mendatangi istri kita atau menyentuh istri kita dari belakang, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Jangan kayak orang-orang bule depan udah kagak puas, belakang disikat, jangan Seandainya Ustaz, ini istri saya lagi haid, gimana saya pengen, jangan sikat belakang. Silahkan Anda onani, tapi dengan syarat dengan tangan istri Anda, bukan dengan tangan Anda. Kalau kau pakai tangan sendiri, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hati-hati nih, jangan ngabisin sabun kamar mandi. Kalau udah nggak tahan nikah Anda punya istri. Istri lagi dapat, lagi haid, kalau istri cuma satu kan berarti nggak ada cadangan. Minta tolong istri onaniin. Itu nggak apa-apa, halal pakai tangan istri. Tapi kalau tangan sendiri haram, nggak boleh. Kalau posnya dua, maka carinya jangan yang sama waktunya. Adik head minggu berapa biasanya? 3. Yang pertama 1 cocok nih. Kalau nikah 2, bininya sama-sama minggu pertama headnya puyeng kita ini. Jadi tanya dulu, minggu berapa ini? Nah ini, jadi kalau memasukkan kemaluan ke lubang, memasukkan kepala kemaluan ke lubang farji yang itu baik lewat depan atau belakang, au qadroha min maqtu'iha, atau seukuran kepala zakar kalau seandainya putus kepala zakarnya atau enggak ada. Contoh misalnya pas lagi sunat misalnya, ini misalnya doang ya, seandainya terjadi naudzubillah, jangan sampai dah. Seandainya sunat itu tukang sunat salah potong semuanya. Zaman dulu kan pakai golok katanya. Zaman dulu, kalau sekarang sih asal keren kepotong sama ujung-ujungnya. Berarti kan habis, Ustaz, berarti ini gimana wajib mandinya? Nah, kalau Anda terpotong kepalanya, berarti ketika Anda kumpul sama istri seukuran kepala, maka Anda wajib mandi walaupun gak ada kepalanya. Jadi bukan berarti saya walaupun bersetubuh berarti saya nggak wajib mandi. Enggak, tetap wajib mandi. Kapan wajib mandi? Seandainya Anda memasukkan seukuran itu. Berapa ukurannya? Orang beda-beda. Normalnya berapa? Misalnya 5 cm. Berarti ketika masukkan 5 cm, masih gede. 3 cm, 3 cm, 2,5 cm, Ketika masuk seukuran 2,5 cm, berarti Anda wajib mandi. Paham nih? Atau misalnya ada orang Allah ciptakan kemaluannya batang doang, nggak ada kepalanya. Misalnya, karena Allah mampu menciptakan segala sesuatu Ustaz, maaf sih, saya misalnya kemaluan saya aneh gimana maksudnya? Ini semuanya nggak ada, lurus saja. Jadi kapan saya wajib mandi? Kalau saya ngumpul sama istri. Begitu Anda masukkan seukuran kepala kemaluan orang normal 2,5 cm, 3 cm, berarti Anda wajib mandi.
Paham kira-kira? Maksudnya begini. Contoh, maksudnya begini. Kenapa kok dibahas masalah ukuran apa helm ini? Artinya begini, seandainya kan orang kadang mau kumpul sama istri, kadang nggak jadi, ya. Udah pengen kumpul nih sama istri, ya, udah mau masukin, misalnya, tiba-tiba baru sedikit, males ah, ntar mandi dingin banget nih, misalnya doang, coba jarang begini, ya. Baru masuk sedikit, ntar mandi deh, males ah, nggak ada air panas nih. Iya mau kayak dingin ya, besok siang aja ya, tarik lagi, wajib nggak mandi? Tanya sendiri. Kalau masuknya itu seukuran kepala, berarti mau nggak mau wajib mandi. Jadi kalau sudah masuk, mendingan terusin aja, nggak usah pakai nggak jadi, karena udah wajib mandi. Tapi kalau baru, assalamualaikum, baru ketok doang, tuh, misalnya, oh ya dingin, tarik nggak apa-apa, karena nggak wajib mandi. Cuma paling sakitnya tuh di sini, nyesel, ya, nahan perasaan, ya, terpala pusing jadinya, ya. Nah ini. Jadi yang wajib mandi kapan? Ketika memasukkan kepala kemaluan ke lubang farji. Yang dimaksud farji di sini kemaluan depan atau belakang. Yang lain enggak. Ya, yang lain tidak. Artinya kalau Anda memasukkan ke lubang lain, lubang mana tuh? Misalnya naudzubillah orang seks, ya, lubang mulut. Tapi nggak sampai keluar mani nih, masukin doang. Atau lubang kuping kalau muat, lubang hidung, ya wajib mandi nggak? Nggak wajib mandi, selama tidak keluar mani. Entah karena pembahasan berikutnya nanti keluar mani itu mewajibkan mandi. Cuma kalau sekedar masukin aja ke lubang selain lubang kemaluan, maka tidak wajib mandi. Jelas kira-kira? Ya. Lubang pintu, oh udah nggak ada apa-apa nih, ya cara lubang pintu, nggak wajib mandi. Lubang tembok misalnya, ya. Nah ini, bahkan di sini dikatakan, ya walau min nafsihi, masya Allah, ya. Walau min nafsihi, walaupun dia memasukkan ke kemaluannya sendiri. Gimana surahnya ini? Ka'an adkhala dzakarahu fi duburihi. Misalnya, nah, ini ulama, masya Allah ulama ya, mengangan-angan itu tinggi banget ya, kita nggak kebayang. Seandainya dia bisa memasukkan kemaluannya ke anusnya sendiri, nah ini kan anus sendiri, ya, dia putar tuh, masuk sendiri. Wajib mandi nggak? Wajib mandi. Nah, hati-hati nih, ya. Dan ini pembahasannya tidak diwajibkan beda jenis. Walaupun alhamdulillah sejenis homoseksual misalnya, dia sodomi, ya. Berarti kan memasukkan kemaluan ke lubang, memasukkan ke apa? Kepala kemaluan atau zakar ke lubang. Tapi laki-laki, walaupun laki-laki wajib mandi. Jelas? Ya. Di sini bahkan dikatakan walaupun misalnya ke hewan. Alhamdulillah. Kan ada tuh pernah di kasus di masuk TV itu berita orang ya bersetubuh sama binatang. Bahkan di film-film kadang ada tuh film-film yang porno-porno tuh belum. Teman saya pernah cerita, saya nggak percaya. Kan itu film sama kuda sama anjing. Alhamdulillah. Emang ada orang apa? Ya pakai binatang. Ya gimana? Wajib mandi. Ya karena memasukkan. Atau ya. Jadi ini yang wajib mandi itu yang memasukkan plus yang dimasukkan. Kudanya masuk. Selama itu manusia, ya, selama dia manusia dan masih hidup, ini syaratnya. Artinya kita kumpul sama istri, berarti kita memasukkan, dia dimasukkan, dua-duanya wajib mandi. Baik lewat depan yang halal atau yang haram lewat belakang, dua-duanya wajib mandi. Ya, walaupun tidak keluar mani, walaupun tetap wajib mandi. Ya, akan tetapi kalau seandainya salah satunya binatang yang memasukkan manusia, yang dimasukkan binatang, maka yang wajib mandi yang manusia. Kambing yang harus dimandiin. Karena kambing tidak terkena hukum syariat, ya, gak kena taklif. Wah, mandi kambing dimandiin, mandi junub, bid'ah ya. Atau misalnya yang memasukkan binatang, anjing atau kuda misalnya, yang dimasukin perempuan, maka yang wajib mandi adalah sang wanita itu. Ya, karena dia yang manusia. Kemudian syaratnya hayyin yang masih hidup. Yang wajib mandi adalah yang masih hidup. Artinya, naudzubillah, seandainya ada orang meninggal dunia, perempuan misalnya, istrinya kayak atau orang lain, kemudian udah mandi, udah rapi, istrinya, suaminya saking sayangnya, aduh ini perpisahan terakhir dah, biarin mati dah, ya. Yang penting saya ingin merasakan terakhir tubuhnya, misalnya naudzubillah haram nih. Udah dimandiin, disetubuhin lagi, maka yang wajib mandi, dan itu dosa haram ya, nggak boleh. Yang wajib mandi adalah yang hidup, yang mati nggak perlu dimandiin lagi. Jelas kira-kira?
Nah ini ya. Jadi itu syaratnya. Ketika memasukkan ya yang masih hidup ke kemaluan baik depan ataupun belakang ya. Ini syarat berikutnya wadhihin, jelas ini jenis kelaminnya. Kalau seandainya ada orang kelaminnya nggak jelas, yang disebut dalam bahasa Arab khunsa muskil. Khunsa muskil ini ada dua pengertian. Yang pertama, orang yang lahir tanpa ada alat kelamin, cuma lubang saja. Nah ini repot ini. Kita alhamdulillah Allah kasih jelas ya. Ada ya terjadi orang lahir tanpa alat kelamin, jadi lubang doang. Ini laki apa perempuan ini? Nah ya, kalau seandainya ya ini khunsa muskil, fala ghuslu alaihi bi ilaji hasyafatahu wala bi ilaji fi qubulihi. Kalau begini maka tidak wajib karena nggak jelas ya ini kubul apa bukan misalnya ya. Atau ya misalnya orang yang disebut khunsa muskil juga orang yang punya dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Nah, misalnya jadi vaginanya ada, zakarnya ada. Misalnya nih, namanya khunsa muskil. Khunsa orang yang membingungkan. Bingung nih, cowok cewek nih. Dibilang cowok ada zakarnya, dibilang cewek emang ada vaginanya. Emang ada? Ada. Ya namanya pernah terjadi dulu. Nah, itu dibahas tuh. Makanya dalam sholat aja jamaah, kalau jamaah itu urutannya begini. Laki-laki jelas, laki-laki wadih. Kemudian seandainya ada khunsa muskil, dia di belakang laki-laki, baru perempuan. Urutannya begitu. Ya. Jadi laki-laki dewasa, anak kecil, khunsa muskil, baru wanita. Nggak boleh dinyampur sama perempuan, karena siapa tahu dia laki-laki hukumnya. Ya, nggak boleh nyampur sama laki-laki, karena siapa tahu perempuan. Nah ini namanya khunsa yang membingungkan. Ini benar-benar bencong. Kalau sekarang bencong sekarang ini pura-pura buatan. Ya, sekarang yang dikatakan wadam, waria, wanita pria, ya, wadam, wanita adam, ya. Ini bukan asli ini. Ini emang dia asli laki-laki, cuma emang dia tidak menerima kodrat, akhirnya jadi perempuan. Ini haram. Ya, Allah melaknat seorang laki-laki yang bergaya seperti perempuan, dan Allah melaknat perempuan yang gaya seperti laki-laki. Makanya kita yang jelas saja dah, laki jadi kayak laki, ya, perempuan jadi kayak perempuan. Nah, ini hati-hati nih, Allah nggak senang tuh. Allah kasih jenis kelamin jelas, ente berubah-ubah, ya, nggak usah. Walaupun misalnya wajah ente baby face cakep, udah jadi cowok aja udah, ya, nggak usah ganti-ganti. Nah kemudian ini pembahasan yang pertama tuh, ya, kapan orang wajib mandi? Apabila dia memasukkan atau dimasukkan kepala kemaluan ke lubang farji. Farji di sini baik kubul ataupun dubur, depan atau belakang. Walaupun nggak sengaja, walaupun nggak pengen, walaupun dipaksa, misalnya diperkosa misalnya, alhamdulillah. Ustaz saya nggak mau, Ustaz, saya mau diperkosa, sudah melawan, pegangin nggak kuat. Ya udah. Terus gimana? Wajib mandi nggak, Ustaz? Wajib mandi, kan saya nggak pengen. Wajib mandi karena sudah dimasukkan ya kemaluan. Atau nggak tahu, saya lagi tidur, Ustaz, tiba-tiba laki saya udah di atas saja. Gimana, Ustaz? Wajib mandi nggak? Wajib mandi kalau masuk ininya apa kepala kemaluannya. Jadi nggak ada perbedaan antara apakah itu harus sama-sama laki-laki dan perempuan atau sama-sama perempuan. Kalau sama perempuan nggak mungkin ya, ya nggak mungkin. Sama-sama laki-laki masih mungkin. Kalau sama perempuan nggak mungkin ya. Ya misalnya orang lesbian gimana wajib mandinya, kecuali keluar mandi, ntar bahasan berikutnya ya, karena yang dimasukin apaan sih dia ya, paling mainan doang ya, alat bantu seks tuh ya, itu nggak wajib. Jadi kalau apa namanya dimasukin selain kemaluan, walaupun bentuknya persis seperti kemaluan kayak dildo apa sebutannya ya, itu nggak wajib mandi. Itu sama aja masukin terong, masukin sama aja itu nggak wajib mandi selama tidak keluar mani. Ntar pembahasan berikutnya tuh ya. Jadi artinya di sini yang wajib mandi apabila memasukkan atau dimasukkan kepala kemaluan atau lebih ke dalam farji. Jelas kira-kira? Nah ini yang pertama ya. Jadi bagi yang punya istri ini akan ngalamin. Kalau yang belum menikah, Verly nih. Oh udah. Oh udah. Siapa yang belum ini? 6 bulan. Oh udah 6 bulan. Oh iya sorry. Nggak tahu. Nggak ada undangan kan? Nggak tahu jadinya. Emang baby face ya Mas? Baby face. Baby face. Kalau yang belum nikah, ini udah nikah. Ini belum ngalamin akhirnya nih, ini belum. Ya. Kalau ngalamin bahaya nih, ya berarti nggak sah nih. Ya. Kita doain, Ustaz. Hah? Nah kita doain ya biar cepat. Ya. Nah ini khusus
bagi orang yang sudah menikah atau na'udzubillah berzina. Walaupun caranya haram, tetap wajib mandi. Ya, Ustaz, saya kan zina. Terus kalau zina ya kan haram, ya terus haram, ya wajib mandi dong. Haram walaupun haram wajib mandi. Udah haram wajib mandi. Gitu. Bahkan plus mandi tobat ente. Ya, mandi tobat. Ya, bukan mandi wajib lagi, mandi wajib juga wajib. Ditambah mandi tobat. Biar Allah maafin ya. Ini dan biasakan kita kalau punya dosa yang orang nggak tahu itu kita nggak usah cerita-cerita. Haram ya, menceritakan membuka aib sendiri itu haram. Bahkan kita diperintahkan menutup aib kita dan menutup aib orang lain. Jadi kadang orang bangga dengan maksiatnya. Gue sih nggak usah cerita sama cewek dah. Udah yang mana yang gue cobain. Mahakam parung, semua cerita begitu. Benar. Sama aja rasanya. Itu kan namanya membangga dengan maksiat yang dia kerjakan, dosa lagi. Jadi kalau kita punya maksiat orang lain nggak tahu, udah diam aja. Ya. Dulu pernah ngabisin sabun setelah mandi, nggak ada yang tahu nih. Ya, gak usah cerita-cerita. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khawatir ntar kita buka aib kita, Allah buka semuanya, naudzubillah. Ya, malu jadi kita, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan orang wajib mandi? Penyebabnya apa? Termasuk ini kan tadi penyebab pertama, ya tadi itu. Ilajul hasyafah. Ini bagi laki pada perempuan. Yang kedua sama bagi laki dan perempuan. Kapan? Inzalu ay khurujul mani. Keluar mani min syakhsin dari seseorang bighairi ilajin, tanpa kemasukan hasyafah. Wa in qallal mani, walaupun mani sedikit kakutratin seperti setetes. Ya. Walau kana ala launid dam, walaupun warnanya seperti warna darah. Jadi orang ketika dia keluar air mani dari kemaluannya, maka dia wajib mandi. Ya. Walaupun tanpa senggama. Bisa Ustaz? Bisa. Misalnya mimpi, ya kan? Bagi yang sudah dewasa, mimpi nih, mimpi enak, ya, mimpi basah. Kalau kita bilang mimpi basah, ini kan nggak ada setubuh, nggak ada bersetubuh, tetap wajib mandi. Nah, ini biasanya terjadi kalau laki-laki dan perempuan yang di atas 9 tahun. Ya, kalau di bawah 9 tahun keluar mani itu bukan mani, ya, nggak dihukumi baligh. Tapi kalau sudah di atas 9 tahun dihukumi baligh. Ya, karena baligh itu salah satu alamatnya adalah keluar mani ketika sudah berumur 9 tahun, atau haid bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun, atau sudah berumur 15 tahun walaupun belum pernah keluar mani. Gitu ya. Nah, ini hukum baligh. Nah, sekarang yang dikatakan penyebab mandi yang kedua adalah apabila keluar mani dari kemaluan kita walaupun tanpa bersetubuh. Misalnya kita mimpi basah. Ya. Ini sama ya, mimpi basah ini terjadi pada laki dan perempuan. Dulu saya sempat nggak tahu perempuan itu mimpi apa enggak. Saya tanya sama teman. Ya, teman saya perempuan. Saya tanya, maaf ya, perempuan mimpi junub nggak? Mimpi basah nggak? Kata dia mimpi juga. Oh, mimpi juga. Sama, ngerasakan nikmat sama, obat sama. Ya, antara laki dan perempuan sama-sama akan keluar mandi dengan cara mimpi. Gitu ya. Nah, ini biasanya katanya kalau mimpi basah ini adalah hasil permainan setan. Makanya Nabi itu nggak pernah ikhtilam. Nabi Muhammad SAW nggak pernah mimpi basah. Ya, karena orang yang mimpi basah biasanya dimainin sama setan, katanya begitu. Ya, diganggu-ganggu oleh setan. Nah, ya, jadi kalau Muhammad nggak pernah dia ikhtilam keluar mandi apa dengan cara mimpi. Nah, atau nggak mimpi. Contohnya gimana? Menghayal. Ayah saking enaknya ngayal. Ya, berarti cinta siapa dipikirin ya. Iya dia kan India cakap tuh ya. Kip kertas. Siapa lagi tuh ya? Kajol misalnya. Kajol orang cakap ya. Ini di ngayal aja sampai keluar mani. Padahal dia nggak ngapain, cuma menghayal aja. Tapi mani keluar, maka wajib mandi. Walaupun katanya wa'in qallal mani, walaupun cuma sedikit, setetes dong Ustaz. Ya masa setetes dong wajib mandi. Ya. Walau kana ta'ala launid dam, walaupun keluarnya berbentuk warna seperti darah. Tapi ketika pengen keluar itu syahwat, itu mandi juga. Karena kalau mandi sehat, yang sehat itu ya normal seperti susu misalnya gitu ya. Tapi kadang mandi kondisinya nggak sehat, ya warna seperti darah, wajib mandi. Walau kana kharij bi jima'in aw ghairihi, ya, walau atau keluarnya dengan sebab jima atau selain jima. Ya kalau jima apalagi? Kalau jima berarti dia sudah memasukkan kemaluannya, itu sudah wajib mandi. Keluar mandi, plus lagi double, ya. Fi yaqazatin, baik dalam kondisi bangun, sadar, kayak kita sekarang nih ngayal keluar mandi. Au naumin, atau tidur,
mimpi misalnya bi syahwatin aw ghairiha, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Ya, keluar mani, maka wajib mandi, ya. Ini penyebab yang kedua. Jelas kira-kira? Baik dengan cara halal ataupun haram, alhamdulillah. Halal ya misalnya mimpi halal. Ya, mimpi halal. Kalau mimpi orang mani, ya misalnya kita bersetubuh walaupun sama perempuan yang kita enggak kenal. Ya halal orang lagi mimpi gitu, bukan keinginan kita. Lu saya pernah pengalaman pribadi itu Ramadan mimpi nih. Nah, tahu mimpi kita lagi tidur siang nih. Mimpi di pantai begitu. Orang pada pakai baju bikini, ada cewek India cakep deketin saya. Ini cewek perempuan ini ajak saya berzina, ajak gitu. Saya tergoda ketika di mimpi saya itu. Ketika pengen bersetubuh, saya langsung ingat dalam mimpi saya, astagfirullah saya lagi puasa gitu. Di mimpi saya ini. Akhirnya saya batal dan saya terbangun dan saya nyesel. Aduh, kan ini mimpi doang kan mimpi gak dosa ya. Cuma karena bangun mungkin masih ingat istighfar juga di mimpi masih ingat juga. Aduh ya, akhirnya gak jadi. Ini saatnya terjadi dalam kondisi seperti ini tidak dosa karena mimpi bukan kehendak kita. Mimpi itu kembang tidur, bukan keinginan kita, maka tidak haram. Walaupun perempuan itu gak kita kenal, ya siapa itu? Kadang sama artis misalnya nggak kenal, nggak masalah karena dalam mimpi. Ya, cuma kalau udah dalam kenyataan dosa nih, ya. Baik, jadi baik dalam kondisi sadar tidur ataupun syahwat atau tidak, gitu ya. Bagaimana dengan cara yang haram? Alhamdulillah dengan cara yang haram misalnya dia onani, ya, onani sampai keluar mani maka hukumnya haram. Bahkan ini Nabi memberikan peringatan buat orang yang onani, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat dia akan datang di hadapan Allah tangannya ini dalam kondisi hamil. Bayangin tangan hamil. Emang bisa Ustaz? Ya, jangan bilang bisa apa enggak. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu itu maha kuasa. Allah bisa bikin orang nanti ya jalan dengan kepalanya. Allah bisa membuat orang kecil yang bagi orang-orang sombong di dunia, nanti Allah bangkitkan dalam posisi kecil diinjak-injak orang. Nah, ini bisa kan? Manusia nanti di padang mahsyar dalam tafsir diterangkan dibangkitkan dalam kondisi besar-besar. Bahkan katanya satu gigi kita ini seukuran satu gunung Uhud. Udah gede. Nah, supaya apa? Supaya ketika mendapat azab berasa banget, ketika mendapat nikmat juga berasa banget. Nah, ini ya. Jadi Allah itu maha kuasa, oleh karena hati-hati ya yang pernah melakukan pekerjaan onani, maksiat onani, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah belum ambil nyawa kita, ayo buru-buru minta ampun sama Allah. Saat saya dulu pernah bandel Ustaz misalnya, ya udah usah cerita-cerita dah, ente minta sama Allah, minta ampun. Ya, gimana cara tobatnya? Tobat. Syaratnya tobat, ya, yang pertama al-iqla'. Orang yang dikatakan tobat itu adalah berhenti dari pekerjaannya. Kalau tobat, masa tobat besok begitu lagi, belum tobat beneran tuh. Ya, ini ada berhenti dulu. Ya, mabuk, minum saya mabuk Ustaz gimana? Astagfirullah, tobat lagi ya. Nah, itu bertobat. Berhenti ente, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-azm an-nadam, merasa menyesal. Ya, kita ingat-ingat saya pernah dosa ini sebenarnya. Ya Allah, coba saya bisa kembali nih. Ya, saya nggak bakal begitu, tidak ada pada menyesal. Bahkan kalau bisa sambil nangis, ini ingat dosa ketawa dulu, cewek ketawa. Ente ingat dosa nangis. Ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-azm ala adamil aud. Itu syaratnya taubatan nasuha. Ente niat di hati ente tidak akan pernah ngulangin lagi. Itu niat. Walaupun seandainya nanti tergelincir lagi, tapi waktu tobat itu benar-benar. Namanya manusia kan kadang bisa tergoda lagi tuh. Ya, udah niat banget. Itu cewek nyamperin lagi. Ya, tempat sepi lagi. Ya, ya, kita dengan niat katakan kita misalnya. Nah, tobat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jangan pernah tunda-tunda tobat. Jangan pernah tunda-tunda. Ayo buru-buru minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dalam segala maksiat yang kita kerjakan. Ya, dan kita enggak perlu minta ke orang lain. Kecuali memang kita minta nasihatnya. Minta nasihatnya itu masih boleh. Ya kayak minggu kemarin kan saya ngisi itu. Waktu pas hari apa itu? Ya, ada seorang laki-laki ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya, tolong bersihkan saya. Ya. Fa innali dzunubun katsira. Saya punya dosa banyak banget, kotor saya ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, emang dosa ente apa? Nabi nanya, emang dosanya apa? Ya. Apa jawab itu orang?
ana astahyi min an aqul, saya malu ngomongin Rasulullah. Dosa saya udah kebanyakan, malu ngomongin ceritanya yang enak. Ya. Akhirnya Rasulullah, atastahyi minni walam tastahyi min Allah wa huwa yaraka. Apakah kamu malu sama saya? Sedangkan kamu ketika maksiat Allah melihat kamu selalu. Enggak malu sama Allah. Sama saya malu, sama Allah enggak malu. Ukhruj ya fulan, idhhab anta ya fulan. Pergi. Ya. Jangan sampai kemurkaan Allah ada di sini gara-gara ada ente, kata Rasulullah. Diusir dia orang. Putus asa, sedih, ya. Pengen didoain, pengen diajarin taubat sama Rasulullah, enggak dianggap, suruh pergi sama Nabi karena enggak mau cerita. Ya. Akhirnya datang Jibril, ya Muhammad, lima yasta. Ya. Al-'asi alladzi lahu kafaratun lidzunubihi kullihi, katanya. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa kamu buat orang itu putus asa? Kamu usir dia pergi, nyesel, nangis, sedih. Padahal dia punya sesuatu yang bisa membuat dia diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Jibril? Kata Jibril, dia punya anak kecil. Ya. Nah, kita yang kita udah nikah nih, boleh nih. Alhamdulillah nih kita nih. Kalau kita punya anak kecil, kata Jibril nih, malaikat Jibril. Ini laki-laki punya anak kecil yang ketika dia pulang ke rumahnya, ya, membawakan anak kecil itu makanan atau misalnya mainan yang dia membuat dia senang. Ketika nyampe ke rumah diberikan ke anak itu dan anak itu senang, bahagia dengan pemberian bapaknya itu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makin enak punya anak, makin cepetan lapain dosa. Ya, punya anak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ya bisa jadi nikmat, bisa jadi ujian juga, ya. Nah, tapi salah satu kafarah li dzunubi, kata malaikat Jibril. Pengampun dari dosa kita kapan? Kita pulang nih dari sini pengajian habis kerja nih, kita sore pulang misalnya bawa apa di temennya, sosis, burger misalnya, bawain apa mainan, pestol-pestolan, sampai rumah, nah nih, makasih, senangnya itu bikin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh baiknya Allah, ya. Kita ya, kita jangan pernah putus asa sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun yang pernah kita kerjakan, ya, ini selama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibersihkan sama Allah. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang enggak punya dosa sama sekali. Ya, itu yang kedua. Ketika keluar mani maka dia wajib mandi. Sengaja enggak sengaja, mau atau enggak, tidur atau lagi sadar, ya. Haram atau cara yang halal, dia tetap wajib mandi. Yang terakhir, yang ketiga, yang termasuk ada pada laki dan perempuan, wa minal mushtarak al-maut. Mati, ya, ini membuat orang wajib mandi. Ustaz, kan udah mati Ustaz, kok wajib mandi? Yang wajib bagi yang hidup. Nah kalau yang wajib udah bagi yang mati, repot ini. Takut kita udah mati dia mandi sendiri, belum mati. Ya, pernah terjadi salah seorang aulia begitu. Ya, mandi ketika sudah mati, mandi. Ya, itu karomah yang terjadi pada orang, dia nggak mau kemaluan dia dilihat orang. Dan Allah kasih sampai begitu, Allah kasih kehormatan. Ya, ketika udah mati dia, yakin udah mati, ketika mandiin dia pergi sendiri, mandi sendiri, terus mati lagi. Gitu, ya. Nah, kalau kita nggak mungkin begitu dah, jauh dah kita, ya. Kita dimandiin orang. Makanya kalau bagi orang yang berprofesi sebagai orang yang memandikan mayit harus amanah syaratnya. Harus bisa jaga omongan. Karena kalau nggak amanah repot. Dia cerita-cerita ntar. Mandiin si fulan ya, terus banyak tompelnya, banyak panunya, ya, cerita-cerita semua orang. Ini nggak amanah, nggak boleh, itu haram begitu. Membuka aib orang yang dimandiin. Kecil banget itu. Iya, pakai cerita kecil banget. Ya, jangan, ini harus amanah. Ya, oleh karena itu, ya, mati ini wajib mandi, tapi wajib bagi siapa? Bagi yang masih hidup, dan wajibnya ini fardu kifayah. Artinya, seandainya ada orang meninggal satu kampung tuh nggak ada yang mandiin semuanya. Aku malas mandiin, kenapa? Preman. Satu kampung semua dosa. Jadi ini, ya fardu kifayah nih. Tapi kalau ada satu orang mandikan, maka yang lain dosa-dosanya gugur, ya, nggak kena dosa. Jadi walaupun bagaimana sejelek apapun orang muslim itu, selama dia masih Islam, saudara kita, maka kita wajib mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin. Kecuali orang yang mati syahid karena berperang, berjuang di jalan Allah, ini nggak boleh dimandiin, kafanin wajib, sholatin nggak boleh, kuburin wajib. Nggak sholat. Orang yang mati syahid tidak sholat. Kenapa? Karena tujuan sholat itu adalah mendoakan dia.
supaya Allah ampuni. Sedangkan orang mati syahid kata Rasulullah dosanya diampuni oleh Allah. Jadi nggak perlu doain dah surga. Nah makanya kalau yang pengen surga pergi surga Palestina. Ya. Perang lawan Israel mati surga dah ya. Bayar utang dulu tapi ya. Ini cicilan mau pergi surga dulu. Mau kabur dari rentenir ya bayar utang dulu ya. Itu orang mati syahid surga ya, dijamin surga. Nah, makanya kata Rasulullah seandainya ada orang mati syahid kemudian Allah bangkitin lagi ya, dibangkitin lagi dia dan ditanya, ente kalau saya kasih kesempatan hidup lagi apa yang mau dikerjakan? Saya pengen perang lagi, mati lagi. Saking enaknya nikmat Allah bagi orang-orang yang mati syahid. Nah ini ya, dan kematian adalah hal yang menjauhkan orang mati. Bukan berarti karena mati dia jadi najis, enggak. Menurut Imam Syafi'i tidak dianggap najis. Bangkai, seluruh bangkai najis kecuali 3. Bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Yang lain suci. Ya, yang lain najis. Bangkai kambing, onta, najis. Artinya bangkai di sini hewan yang boleh dimakan tapi tidak disembelih dengan hukum syariat. Ditembak, dipukul, walaupun dia asli boleh dimakan. Adapun hewan yang nggak boleh dimakan, walaupun disembelih, saya nyembelih macan Ustaz, boleh dimakan? Nggak boleh, haram, najis. Ya, tapi 3 manusia makhluk hidup yang tidak najis bangkainya manusia, ikan dan belalang. Ya. Jadi kalau kita nemu ikan di pasar ikan mati, pertama disugar, taruh di ini ember yang nggak ada ininya, nggak ada airnya kan mati lama-lama. Wah mati nih, bangkai nggak apa-apa halal atau belalang. Ya, jadi manusia walaupun mati dia tidak ada hukumnya najis. Nah tujuan mandikan apa? Tujuan memberikan adalah memuliakan dia supaya ketemu Allah dalam kondisi rohnya bersih, jasadnya pun bersih. Ini tujuannya. Gitu ya. Ini 3 perkara yang mewajibkan mandi yang ada pada laki dan perempuan. Insya Allah kalau besok memang sudah mengertikan lagi adalah perkara yang ada hanya khusus pada perempuan saja. Walaupun hanya pada perempuan saja ada ngaji juga. Besok perempuan dong nggak usah ngaji dah. Jangan. Ya karena kita akan punya istri, punya anak perempuan nanti kita bisa tahu bagaimana hukumnya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau lagi sakit habis berhubungan terus sakit hubungan memang sakit demam. Gini kalau seandainya kita punya hadas besar dan kita pengen sholat sedangkan kita nggak boleh kena air kata dokter misalnya. Wah bapak kalau kena air nih pak ya, tapi ini ya yang dikatakan nggak boleh kena air setelah misalnya sembuhnya tambah lama atau bisa menyebabkan lumpuh atau meninggal dunia atau cacat yang permanen di tubuh kita, itu namanya darurat ya. Cuma kalau kayak misalnya saya meriang Ustaz ya, nggak bisa mandi kan bisa pakai air hangat, misalnya angkatan air mandinya pakai air hangat kan masih bisa, namanya bukan darurat. Cuma kalau kata dokter, wah bapak kalau mandi pak ini busuk bang bapak nih buka nih misalnya ya, jangan air dulu sebulan misalnya sampai sembuh benar atau cacar misalnya ya, karena bapak kalau mandi pak ntar bekas-bekas jelek nih hitam semua nih muka bapak nih misalnya nih. Nah berarti ini darurat. Kalau ada kondisi punya hadas bagaimana? Silakan diganti dengan tayamum. Jadi nggak harus mandi. Kalau memang darurat seperti ini diganti dengan tayamum. Tapi nanti ketika sudah sembuh dia wajib mengulangi sholatnya ya dengan cara wudu atau mandi junub. Kenapa wajib ngulangin? Karena kondisi cuma darurat saja. Airnya ada sebenarnya. Beda kalau nggak ada air, itu nggak wajib. Ini nggak ada air nih, ya saya pengen wudu nggak bisa, air nggak ada. Tayamum wajib mengulangi sholat, nggak wajib, karena memang diperbolehkan. Ini airnya ada, cuma karena ada penyebab lain penghalang. Nanti dibahas di bab tayamum nanti. Jelas kira-kira? Jadi kalau nanti meriang habis ketemu sama istri gimana? Siapin air panas. Ya. Insya Allah sehat. Ya. Atau nambah lagi sehat. Ya. Ada lagi mau nanya? Ya, silakan. Rusak akan dimutilasi, itu cara mati. Mayat tapi dimutilasi, nggak lengkap rusak. Gimana? Ya ini tetap diwajibkan dimandikan sebisanya. Ya kalau seandainya, wah ini kalau dimandiin rontok semua, pada blueberry, ya, pada rontok, gimana? Maka diganti dengan ditayamumin saja, sebisanya. Jadi tetap wajib dimandikan sebisanya saja. Tapi seandainya akan tambah hancur tubuhnya, maka diganti dengan tayamum. Jelas? Lagi menanya? Cukup? Nah, kalau cukup kita tutup pengajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa kita pahami ya, bisa kita amalkan, bermanfaat buat kita dalam kehidupan kita menjalani
ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya dengan kajian kita ini menambah keberkahan dalam hidup kita, menambah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah mati kita nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.